Ini abang di tempat kerja atau di rumah? Udah, gini santai. Dia lagi santai. Nanti Di rumah, di rumah. Nanti tiba-tiba putus lagi. Jangan tiba-tiba putus lagi bang ya. Ntar saya nyanyiin loh bang. Putus lagi cintaku, tereng. Putus lagi jalinan kasih. Sayangku dengannya. Tererereret. Jangan putus-putus ya bang ya. Yuk silakan. Yuk, apa mau bang sampaikan? Boleh bertanya sama Bang Idis? Boleh. Silakan. Muslim bertanya lah. Kalau Muslim ditanya nanti lari semua. Ya silakan. Muslim bertanya, silakan. Siap. Jadi gini Bang Idis, untuk pengetahuan di Alkitabnya Bang Idis sendiri kan, untuk sifat berketuhanan sendiri kan saya masih belum paham itu. Sifat berketuhanan itu bagaimana untuk ya dalam arti antara yang menyembah dan yang disembah sendiri. Maksudnya seperti itu. Maksudnya gini-gini gitu bang? Ya enggak juga. Iya, maksudnya apa? Menyembah itu apa? Ya, gitu. Ya kita kan sebagai atau gerakan gini-gini gitu. Begini-begini. Masalahnya gini bang, yang menjadi problem kita itu kadang-kadang Anda ini mengukur kekristenan itu dari sudut pandang agama buatan Muhammad. Nggak boleh begitu bang. Karena kalau dalam agama karena kalau dalam agama Islam yang penting itu kan gini-gini, ya kan? Korupsi nggak apa-apa, yang penting gini-gini. Nah, ya kan gimana? Oke, jadi mengenai pertanyaan abang ya. Baik. Jadi mengenai pertanyaan Anda, menyembah, menuhankan, itu adalah sebuah bahasa-bahasa yang orang Islam itu nggak ngerti sama sekali itu apa. Begitu. Iya benar. Jadi kalau kita merujuk kepada kamus bahasa Indonesia, yang dimaksud menyembah itu adalah sebuah posisi tubuh, posisi badan. Tetapi raga, dalam kekristenan, bagaimana? Raganya kita itu kan maksudnya. Iya, kalau menyembah itu kita bicara fisik, bang. Berbicara mengenai posisi badan terhadap seseorang atau sesuatu. Jadi menyembah itu adalah sebuah gerakan badan, entah menelungkup atau bagaimana seperti itu. Tapi kekristenan itu tidak bicara itu. Kekristenan itu bukan bicara soal gerakan badan, tapi kekristenan itu bicara mengenai pengabdian. Secara laku ya, hitungannya seperti itu Bang Edis. Iya, pengabdian. Secara praktek kan? Iya. Bang sudah mulai putus-putus lagi, padahal tadi sudah saya nyanyikan lagu Jangan Putus lagi. Sinyal berapa bar di situ bang? Ini aku posisinya lagi di Bali Bang Edis. Posisi lagi di Bali saat ini. Ya, jadi kalau kekristenan itu bicara tentang pengabdian. Bagaimana kita menghambakan diri atau mengabdikan diri kepada Tuhan. Bagaimana bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Hidup sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Dia. Hidup sesuai dengan aturan Dia. Begitu. Menjalankan. Jadi tidak bergantung kepada gerakan-gerakan sesama manusia gitu. Kalau selama ini kan kita sebagai orang Islam kan memang didoktrin dari kecil diberi jalan tentang ya apa yang pernah diperjalankan sama Nabi kita Muhammad. Iya, kan yang penting kan gerakan-gerakan badan kan, gini atau begini kan cuman gitu-gitu aja kan. Iya. Itu nggak bisa dibungkiri dia memang iya. Nah, coba selama kalau maknanya buat apa? Kalau iya, kalau Anda gini-gini tuh maknanya buat apa? Nah, itu tadi makanya. Nah, tidak berfungsi. Cuman di situ
Cuman di situ ada pernah yang ngajarin tentang bagaimana sifat yang seutuhnya untuk bertuhan atau yang kita sembah itu. Bang David, cuman agama Islam saja yang ditanya kenapa sholatnya begitu dia nggak tahu. Coba Anda saya tanya, ketika Anda takbiratul ikhram kan begini, ada yang di atas, ada yang di sini, ada yang depan begini. Kalau gini, maksudnya gini apa? Atau gini apa maksudnya? Coba jelasin sama saya. Kalau dulu sih memang seperti itu ya, ngejalankan seperti itu. Kalau gini tuh memang dari gerakan ya, mungkin kita masih belum tahu. Iya, dalam makanya saya bilang nggak ngerti ngapain begitu. Tujuannya seperti ini tuh apa? Nah, mengenai pertanyaan awal Anda tadi, Bang David. Bagaimana di dalam Kristen itu penyembahannya? Kristen tuh nggak bicara yang kayak begituan. Kristen tuh berbicara bagaimana kita hidup mengabdikan diri kita kepada Tuhan. Pengabdian diri itu tidak dibuktikan dengan begini-begini. Iya, benar. Pengabdian diri itu dibuktikan bagaimana kita itu bertingkah laku. Begitu loh. Manfaatnya apa? Jadi secara coba sekarang saya tanya kalau begini manfaatnya secara apa? Laku sih memang iya Bang. Saya pernah dikasih tahu ya sama seseorang, mungkin dia muslim atau enggak, cuman dia bilang berpesan sama saya, kalau kamu kepingin tahu Tuhan kamu ya kamu harus tahu Tuhan kamu sendiri. Selama ini kalau Anda masih jadi orang Islam, Anda itu menyadari atau tidak Anda itu melakukan kegiatan yang sia-sia. Iya. Kalau orang mau mendalami, coba dalamilah. Ngapain kalian tuh gini, terus tangan begini. Buat apa? Coba maknanya itu apa gitu loh. Coba. Saya mengaku. Iya, makanya Bang. Apa yang saya lakukan selama ini dalam hidup memang apa gitu loh yang saya lakukan apa. Iya, makanya sekarang itu Bang, banyak orang itu mereka itu hanya ikut-ikutan. Nah beruntunglah nih Bang David nih ketemu channel saya. Jadi Anda benar-benar kan, kalau Anda betul-betul merenungi, iya ya ngapain sih kita ini ambil air, sedot, sembuh, katanya setan tidur di hidung. Sejak kapan lah Bang setan tidur di hidung Bang? Gitu loh. Nah makanya aku sendiri juga bingung kayak gitu. Iya, cobalah kita renungkan coba kita renungkan. Terus tangan begini biar ngapa gitu kalau tangan begini? Coba. Kalau begini nggak korupsi gitu, kalau begini korupsi gitu, saya sama aja. Buktinya yang korupsi juga tangannya kuat begini. Angelina Sondak dia begini semenjak mualaf tapi tetap korupsi aja. Makanya Bang. Waktu pertama diajarin sholat, memang diajarkan untuk gerakan. Di setiap perjalanan kita kan mesti ada sesuatu perjalanan yang pernah kita lewati. Tapi di situ sih memang pernah diajarkan sholat tuh kenapa harus seperti ini dulu tuh ya memang kita biar tahu ini apa sih tujuannya, kita tuh harus melihat siapa yang kita sembah, hanya satu, maksudnya gitu dulu itu Mas Edis. Jadi beda-beda Bang, ada yang begini, ada yang begini kan, ada nggak yang begini? Coba jujur Bang, ya, ada yang begini, ada yang begini nggak? Ada. Sering nonton Indonesia kalau gini, sering ngepur berarti. Jadi kalau kekristenan, pertanyaan Abang tadi kan, kalau kekristenan itu gimana, penyembahannya gimana? Kristenan itu nggak bicara gerakan-gerakan badan, begitu. Gerakan badan atau sujud begitu atau menyembah bahasa Indonesianya itu adalah bentuk ketaklukan. Tapi ketaklukan itu tidak dibuktikan dari gerakan badan. Ketaklukan kepada Tuhan itu dibuktikan dengan hidup menuruti atau sesuai dengan firman-Nya. Saya